Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran keempat, KD 3.1 dan 4.1. IPS materi tentang letak geografis Indonesia dan PPKN tentang gotong royong. Nah, ini gambar peta Indonesia. Ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Seperti yang kita lihat dari peta ini, negara kita terletak di antara dua buah benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga diapit oleh dua buah samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau? Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada pulau yang besar, ada pulau yang sedang, dan juga ada pulau-pulau yang kecil. Tidak semua pulau itu ada orangnya ya. Hanya sekitar 11.000 yang berpenghuni. Dan ada 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Jadi masih kosong ya. Nah, 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Papua. Kita akan mempelajari kondisi geografis di Pulau Sumatera. Adapun luas wilayahnya kurang lebih 473.481 km persegi dengan letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 106 bujur timur. Dengan batas wilayah, kita dapat melihat di peta, di sebelah utara ada Laut Andaman dan Teluk Benggala, kemudian di sebelah timur ada Selat Malaka, Selat Karimata, dan Malaysia. Kemudian di sebelah barat kita lihat di situ ada Samudra Hindia. Dan di sebelah selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Untuk keadaan alam di Sumatera, gunungnya ada Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Sinabung, Gunung Talang, dan Gunung Dempo. Sedangkan perairannya ada Sungai Musi, Batanghari, dan Danau Toba. Sedangkan dataran tinggi, ada dataran tinggi Batak, dataran tinggi Minangkabau, dan dataran tinggi Karo. Nah, kita dapat melihat yang terkenal itu di daerah Sumatera ada Sungai Musi yang begitu indah, kemudian ada Gunung Kerinci yang menjadi salah satu dari 5 gunung tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kondisi geografis di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas wilayah kurang lebih 126.700 km persegi dengan letak astronomis 105 derajat sampai 115 derajat bujur timur dan 5 derajat sampai 8 derajat lintang selatan. Untuk batas wilayahnya kita dapat melihat dari peta. Di sini sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian di sebelah barat ada Selat Sunda. Dan di sebelah selatannya yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keadaan alam di Pulau Jawa, perairannya Sungai Bengawan Solo, Waduk Gajah Mungkur, dan Gunung Kelut. Sedangkan gunungnya ada Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Bromo, Gunung Selamet, dan masih banyak lagi. Dataran tingginya ada Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Bromo, dan Dataran Tinggi Kandeng. Nah, di sini sungai yang terkenal atau perairan yang terkenal di Pulau Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo. Sedangkan dataran tinggi yang terkenal yaitu Dataran Tinggi Dieng. Jawa sendiri juga memiliki gunung berapi yang terkenal yaitu Gunung Merapi yang sering bererupsi dan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu Gunung Merapi. Ini salah satu contoh gambarnya saat
Gunung Merapi sedang bererupsi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kondisi geografis di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 743.330 km persegi dengan letak astronomis 109 derajat sampai 118 derajat bujur timur dan 4 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan. Sedangkan untuk batas wilayahnya, kita dapat melihat dari peta di situ, di atas sendiri di sebelah utara ada Sarawak atau Malaysia. Kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Di sebelah barat ada Selat Karimata dan Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah selatan, Kalimantan berbatasan dengan Laut Jawa. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai kondisi geografis di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki luas wilayah kurang lebih 174.600 km persegi dengan letak astronomis 118 derajat sampai 120 derajat bujur timur dan 5 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan. Sedangkan batas wilayahnya di situ dapat dilihat di peta di sebelah utara, di atas sendiri ada Laut Sulawesi dan Filipina, kemudian di sebelah timur ada Laut Maluku, Kepulauan Maluku dan Laut Banda. Selanjutnya di sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, dan di sebelah selatannya itu ada Laut Flores. Untuk keadaan alam di wilayah Sulawesi, itu perairannya ada Sungai Puso, Danau Tauti, Danau Tempe, dan Pantai Losari. Sedangkan gunungnya ada Gunung Awu, Gunung Kelabat, Gunung Lagon, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk dataran tingginya ada dataran tinggi Minahasa, dataran tinggi Bone, dan dataran tinggi Wajo. Nah, di daerah Sulawesi itu yang menjadi ikon daerahnya atau yang paling terkenal itu ada Pantai Losari. Di sini ada gambar keindahan Pantai Losari. Dan selanjutnya kita akan mempelajari letak geografis di daerah Papua. Papua memiliki luas wilayah 425.297,90 km persegi dengan letak astronomis 129 derajat sampai 140 derajat bujur timur dan 0 derajat hingga 9 derajat lintang selatan. Sedangkan batas wilayahnya itu kita dapat melihat dari peta di sampingnya. Di sebelah utara, di atas sendiri ada Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah timur ada negara Papua Nugini. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram dan Kepulauan Maluku, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru. Kondisi alam di Papua, perairannya yaitu Sungai Mamberamo, Danau Sentani, dan Danau Yamur. Kemudian gunungnya ada Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Derabaro. Sedangkan dataran tingginya ada dataran tinggi Arfak, dataran tinggi Charles, dan dataran tinggi Sudirman. Nah, ini adalah gambar Gunung Jayawijaya, di mana Gunung Jayawijaya ini merupakan gunung tertinggi di Indonesia dan satu-satunya tempat atau titik yang memiliki salju. Materi selanjutnya yaitu PPKN KD 3.1 dan 4.1 tentang gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan sikap tolong-menolong dan kerjasama antar warga dalam berbagai aktivitas. Gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong di setiap daerah memiliki nama atau istilah yang berbeda-beda. Kalau di Jawa namanya sambatan, di Minahasa disebut dengan mapalus, kalau di Kalimantan Barat disebut belale, dan di Sumatera disebut dengan siadapari.
Nah, Mapalus itu adalah tradisi atau gotong royong untuk memindahkan rumah ke daerah yang lain. Gotong royong memiliki manfaat yang cukup besar bagi kita semua. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, dapat menciptakan kerukunan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, dengan begitu, mari kita saling menjaga kerukunan dengan selalu bergotong royong dalam kebaikan. Salam sehat dan terus belajar untuk Indonesia maju.